Ya, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang menjadi pilar utama dalam menjalankan sistem kesehatan di tanah air kembali menghadapi ujian yang berat. Meroketnya angka infeksi COVID-19 di daerah pasca libur lebaran yang lalu membuat kewalahan tenaga kesehatan dan menggerus kapasitas ruang perawatan. Lalu seperti apa nasib sistem kesehatan kita yang tengah kritis usai dihantam gelombang corona? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Ada Pak Harif Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Indonesia. Ada Pak Heru Aryadi, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia atau ARSADA. Selamat malam Pak Harif, Pak Heru, apa kabar? Selamat malam. Baik. Saya, Bapak-Bapak, tadi sebelumnya saya sempat berbincang juga ya dengan Komandan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Begitu. Dari tadi disampaikan oleh Letkol Laut Pak Arifin, Pak Arifin menyebut tadi situasi yang dihadapi di Wisma Atlet sekarang ini seperti dejavu di bulan Januari yang lalu. Ketika itu sedang tinggi-tingginya kasus COVID di tanah air. Apakah hal yang sama juga terjadi pada kapasitas rumah sakit kita, kemudian juga dari nakes kita? Mungkin saya akan ke Pak Heru terlebih dahulu untuk memetakan bagaimana kemudian kesiapan dan juga kapasitas rumah sakit sejauh ini yang dihimpun datanya oleh ARSADA. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu kita sudah memprediksi sejak awal. Di bulan April itu kita sudah membuat edaran ke seluruh rumah sakit daerah untuk mengingatkan kembali potensi meningkatnya jumlah kasus COVID ini akan terjadi dan terjadi. Nah, edaran ini menghadapkan pada teman-teman pengelola rumah sakit daerah, direktur rumah sakit daerah, agar skenario planning atau perencanaan skenario. Dan ini dan menurut prediksi masih akan meningkat terus sehingga teman-teman memang sudah mempersiapkan diri. Itu barangkali. Oke, baik Pak Heru, bentuk mempersiapkan dirinya bagaimana kalau dari asosiasi rumah sakit di seluruh Indonesia yang kemudian ditangkap dari sejumlah rumah sakit yang ada? Ya, mempersiapkan dalam buat rencana berbasis skenario. Artinya ketika ada lonjakan kasus sekian persen, maka harus mengubah rumah rawat inap non-COVID menjadi rawat inap COVID. Jadi konversi yang tadinya non-COVID menjadi COVID. Dengan berbagai skenario angka. Sehingga teman-teman tinggal mengubah. Meskipun ini tidak mudah, ada sebuah proses yang harus dilakukan. Oke, baik Pak Heru, bisa Anda paparkan daerah-daerah mana saja yang memang bornya ini sudah di atas 80% atau bahkan mungkin mendekati 100% yang datanya Anda dapatkan? Ya, seperti tadi disebutkan memang di sekitar Jakarta memang bornya di atas 80%. Tapi menurut data yang kami kompilasi, kami kan memang rata 80% ke atas sudah. Artinya harus rumah sakit harus siap-siap lagi menkonversi ruang rawat inap yang non-COVID menjadi ruang COVID. Dengan konversi tentu tidak akan menambah sarana, tidak perlu menambah tenaga yang banyak, sehingga relatif lebih siap. Oke, saya ke Pak Harif. Pak Harif, bagaimana catatan dari rekan-rekan tenaga kesehatan, khususnya para perawat, menyikapi lonjakan kasus yang mulai terjadi belakangan ini, bahkan sebagian nakes mungkin juga sudah mulai atau kembali kewalahan ya, seperti beberapa bulan yang lalu? Ya, selamat malam Mas Renhat, selamat malam para pemirsa. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Heru tadi betul, bahwa kita punya prediksi setelah liburan panjang, ada was-was akan meningkat, ternyata memang kejadian. Jadi sehingga sedikit banyak mempengaruhi dari beban ya, yang ada di perawat, terutama mereka yang berada di pasienkes tentu saja. Yang kemarin-kemarin sudah banyak ruang-ruang COVID itu sudah mulai dikurangi, dijadikan ruang umum, tapi sekarang mulai
dibuat lagi sebagai ruang COVID dan tentu dengan segala macam konsekuensinya. Dan ini memberikan gambaran juga pada kita sebagai tenaga kesehatan, pasti beban kita akan meningkat begitu, Mas Reinhardt. Oke, jadi Anda sebetulnya juga dari rekan-rekan PPNI sudah mengkalkulasi ya, sudah memprediksi bahwa setelah libur Lebaran kemarin atau pasca orang tetap nekat mudik, sudah membaca bahwa akan ada kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini. Iya, rasa khawatir ada. Ya, jadi karena kita sudah punya pengalaman di bulan November, Desember, Januari itu, kurang lebih pengalaman kita yang cukup berat sekali di sana. Dan saya kira teman-teman perawat juga kalau dalam obrolan kita sehari-hari, waduh jangan-jangan nih habis lebaran nih. Ya, ternyata sekarang kenyataan ya, itulah yang kita hadapi hari ini gitu. Nah, yang kemudian disampaikan Pak Harif dari rekan-rekan perawat terutama yang di Fasyankes ya, seperti apa situasi yang mereka hadapi hari ini? Mungkin ini bisa sedikit banyak menggambarkan ya seberapa genting begitu atau seberapa kritis situasi yang kita hadapi saat ini di tengah lonjakan. Tadi siang kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Badan PPSDM untuk berkoordinasi dalam membantu pemerintah untuk bagaimana kita mengupayakan relawan. Jadi ada di 4 provinsi tadi, DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi saya kira ini sesuatu yang menggambarkan ada kebutuhan yang mendesak terhadap bantuan tenaga. Contoh DKI saja sendiri hanya untuk rumah sakit daerah itu mereka sudah kalkulasikan membutuhkan 1.000 orang tambahan perawat untuk memenuhi kebutuhan yang ada di rumah sakit umum daerah yang sekitar DKI Jakarta. Itu baru 1 provinsi. Dan kemudian kita sepakati bahwa koordinasi untuk penyediaan bantuan tenaga itu pada dinas-dinas kesehatan di setiap provinsi masing-masing. Itu yang berkoordinasi dengan organisasi profesi. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu kondisinya hari ini memerlukan tambahan tenaga yang cukup, bahwa menyesuaikan dengan bagaimana lonjakan dan kebutuhan pelayanan yang harus diselamatkan. Itu Mas Reinhardt. Oke, kondisi ini apakah memang hanya di daerah-daerah yang lonjakan yang cukup signifikan ya, misalnya Jakarta hari ini, atau memang potret yang sama juga yang ditangkap oleh PPNI terjadi di daerah-daerah yang lain? Mana yang daerah yang memang sudah benar-benar menurut Anda atau menurut PPNI ini sudah sangat membutuhkan tambahan tenaga kesehatan atau bahkan mungkin relawan? Jadi saya kira tadi kami sudah 4 provinsi ya. 4 provinsi itu menggambarkan memang betapa tingginya di 4 provinsi itu. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Walaupun di provinsi yang lain kalau kita dapat informasi juga tidak berbeda informasi yang dibutuhkan. Misalnya di Yogyakarta walaupun kecil tetapi dari proporsi jumlah penduduk, jumlah pasien juga tentu ini mempengaruhi kebutuhan ketenagaan di dalam kecukupan tenaga di dalam pelayanan tersebut, Mas Reinhardt. Untuk daerah-daerah yang lebih spesifik tingkat level kabupaten kota, Pak Harif, ini kan lonjakannya juga cukup drastis ya di beberapa tempat, Kudus misalnya, Bangkalan, kemudian juga di Bandung Raya. Nah, ini potretnya bagaimana? Iya, semua dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan organisasi profesi. Misalnya di Bangkalan, itu dengan PPNI Bangkalan itu sudah berusaha untuk melakukan rekrutmen. Baik itu untuk perawat maupun pada mahasiswa-mahasiswa perawat yang bisa membantu untuk tugas-tugas dasar ya. Kemudian di Jawa Tengah itu sudah khusus di Kudus, itu saya dapat informasi sudah 48 orang relawan khusus sudah ditugaskan di Kudus ya. Nah, tapi yang kabupaten kota lain kami sedang mengumpulkan informasinya, Mas Reinhardt. Oke, saya ke Pak Heru. Pak Heru, di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan terjadi lonjakan yang cukup signifikan di kabupaten kota, kondisi rumah sakit daerah seperti apa di sana dari data yang dihimpun oleh Arsada? Ya, kalau Mas Reinhardt, terus Bangkalan memang betul zona merah perisian itu. Dan itu provinsi tidak akan tinggal diam, karena provinsi juga akan membangun sebuah sistem jejaring sehingga menjadi penyangga. Seperti Kudus misalnya dikirim ke Solo.
Semarang. Kemudian yang Bangkalan itu dikirim ke Surabaya. Jadi masih bisa diselesaikan dengan cara membangun sistem yang baik. Saya kira itu Mas Rehat. Oke, baik Pak Heru, dengan kondisi yang tadi sudah kita bahas bersama, bornya sudah di atas 80%, bahkan mungkin ada yang 100%, kemudian lonjakan kasus yang terjadi cukup signifikan, berapa lama kondisi ini kemudian bisa bertahan bagi rumah sakit? Karena kita pernah belajar di awal tahun bahwa rumah sakit banyak yang dalam tanda kutip kolaps, banyak yang penuh. Situasi ini kira-kira kalkulasi Anda kalau tidak segera membaik, berapa lama ini kekuatan ketahanan rumah sakit kita? Kita bahas segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Newscast. Kita masih menyoroti ketahanan fasilitas kesehatan kita, nakes dan juga rumah sakit di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi dan ledakan di beberapa daerah. Saya masih bersama dengan PPNI, ya, Persatuan Perawat Indonesia, kemudian juga ada Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia, Arsada. Pak Heru, melihat situasi saat ini, berapa lama rumah sakit ini bisa bertahan di tengah mulai penuhnya sejumlah rumah sakit dan juga naiknya bor yang cukup signifikan? Terima kasih Mas Rehat. Apa yang terjadi di rumah sakit sebetulnya dampak dari apa yang terjadi di masyarakat. Sehingga hulu hilir ini harus dikerjakan secara bersama-sama, jangan sampai hulunya menjadi kedodoran karena hulunya yang garap dengan baik. Sehingga kami sangat berharap penegakan masyarakat betul-betul diperketat baik sehingga tidak transparan di level hilir. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan pengalaman dari libur tahun baru yang lalu, kita lihat di Idul Fitri Lebaran ini liburnya 5 hari turut, mana tangan itu dalam tertentu sehingga masyarakat saat puasa mobilisasinya di luar periode tangan tersebut. Ini sudah kita prediksi dan kemungkinan yang akan terjadi sampai dengan Agustus itu akan mencapai situasi tinggi stabil. Oleh karena itu rumah sakit juga harus mempersiapkan diri seberapa kuat mengkonversinya dari ruang perawatan COVID menjadi ruang perawatan COVID. Saya kira itu Mas Rehat. Oke, berapa lama waktunya Pak? Kira-kira kalau kemudian kondisi tidak juga membaik dan pasien yang datang semakin banyak, karena kan begini, kalau kemudian tingkat kenaikan kasusnya tinggi, melebihi atau bahkan juga bornya juga sudah sangat tinggi angkanya, ini kan kita mungkin bisa sebut sudah kritis begitu ya? Ya setuju. Di atas 80% bornya itu kita sebut kritis atau zona merah. Tetapi intinya sekali lagi justru kalau ditanya berapa lama sangat tergantung penanganan di hulunya. Kalau di hulunya itu longgar penanganannya, maka akan kebocorannya rumah sakit. Okay. Tapi ketika hulunya diperkuat, semua komponen bergerak sama-sama di dalam COVID ini melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M atau 5M. Jadi dengan demikian kami yakini bahwa itu bisa dikendalikan. Oke, dari pihak Asosiasi Rumah Sakit Daerah, Pak Heru, apakah kemudian juga informasi yang didapat atau melihat situasinya memang kebanyakan ini mulai penuh rumah sakitnya karena virus varian Delta atau ada faktor yang lain? Ya, temukannya varian ini kan di tempat pusat-pusat pendidikan. Apa yang terjadi kemungkinan jadinya karena memang varian yang lebih cepat menularnya itu.
Oke, baik. Saya ke Pak Harif. Pak Harif, lonjakan kasus ini juga dibarengi dengan bertambahnya nakes yang terpapar virus COVID-19 ya. Kalau untuk perawat yang kemudian diketahui oleh PPNI, bagaimana Pak soal penambahan kasus atau nakes yang terpapar virus COVID-19? Ya, saya kira cukup tinggi ya, Mas. Kasus penambahan jumlah yang terkonfirmasi akhir-akhir ini ya. Jadi untuk di Kudus saja itu sudah kurang lebih 300-an itu sudah 104-nya perawat ya. Kemudian di tempat lain ada mencapai kurang lebih 92 orang. Jadi kami masih mengumpulkan data ke seluruh daerah sebenarnya. Tetapi memang ada jumlah peningkatan yang terkonfirmasi. Dan juga setelah hari raya ini juga ada peningkatan yang signifikan juga yang wafat ya. Ya, kita cukup bersyukur sejak Februari itu sudah mulai landai. Kita tidak mendengarkan lagi nakes yang wafat, tapi hari ini kita sudah mulai bermunculan lagi di beberapa daerah, ya, terutama 4 daerah tersebut yang mendominasi angka mortalitas daripada tenaga kesehatan. Itu Mas Reinhardt. Oke. Jadi sudah mulai kembali mendengar Anda atau mendapat berita bahwa ada nakes yang meninggal dunia setelah dari bulan Februari relatif lebih terkendali ya, Pak Harif. Dengan situasi ini kemudian kalkulasi Anda kesiapan nakes kita seberapa kuat ini? Kalau untuk dari sisi perawat misalnya, kalau situasi tidak cenderung membaik. Ya, memang kita selalu juga berpegang bahwa pengalaman itu adalah guru yang berharga. Ya. Jadi baik itu pengalaman pahit maupun pengalaman baik, manis ya. Nah, pengalaman pahit kita di bulan Desember dan Januari terkait dengan bagaimana peningkatan dan tentu pengalaman-pengalaman kita bagaimana membuat kerja-kerja efektif dengan jumlah tenaga yang terbatas itu juga menjadi sebuah pelajaran buat kita. Tetapi juga tentu kita berharap juga menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi semua stakeholder, terutama pemerintah, pemilik dan pimpinan Fasiankes. Misalnya kita siapkan tenaga itu hasil penelitian FKUI itu ada 84% nakes yang menangani COVID di Indonesia ini kan mengalami burnout, kelelahan mental, selain kelelahan fisik. Ini berbahaya juga kelelahan mental. Nah, tentu dari pengalaman itu mereka juga sudah bisa mengantisipasi. Namun demikian memerlukan juga komitmen dari pemerintah, publik, dan pimpinan Fasiankes misalnya dalam pengadaan sarana dan prasarana, APD, kemudian pemberian tambahan makanan, vitamin, dan lain sebagainya supaya kita juga tetap fit dan dapat membantu secara maksimal. Walaupun dengan jumlah yang terbatas. Dengan konsekuensi harus misalnya double shift dan lain sebagainya, sementara relawan belum dapat direkrutmen. Itu Mas Reinhardt. Oke, tapi secara umum Anda melihat bahwa nakes atau perawat sudah siap ya menghadapi situasi terburuk, tapi kemudian ini juga perlu didukung oleh pemerintah yang tadi Anda sampaikan soal kemudian APD, vitamin, dan beberapa hal lainnya. Ya, saya kira kita tidak bisa terpisahkan dengan kesiapan di Fasiankes. Jadi Fasiankes siap, insya Allah kita juga siap, dan memang menjadi pengalaman yang berharga kegiatan kita di waktu yang lalu, terutama pada puncak-puncak lonjakan yang lalu. Gitu Mas. Oke, apa Pak Harif yang Anda petik dari di bulan Desember dan juga bulan Januari yang kemudian itu bisa dipelajari atau sebagai langkah antisipasi menghadapi situasi yang mungkin saja akan semakin memburuk? Ya, saya kira kita harus menguatkan fisik dan mental ya. Karena apa? Karena bulan Desember dan Januari itu banyak nakes-nakes kita itu yang kelelahan fisik, terutama karena mereka harus memperpanjang jam kerja. Kemudian dia harus double shift ya. Ini tentu untuk berikutnya ini kita harus antisipasi. Ya, menyiapkan keluarga juga di rumah untuk siap ditinggal cukup lama ya. Dan tentu dukungan moral dan material ini menjadi penting
kita. Oke. Di tengah lonjakan ini dan juga nakes yang masih berjuang tentunya, apa yang ingin Anda sampaikan Pak Harif mungkin untuk masyarakat ya, untuk lebih peduli lagi dengan situasi yang tengah kita hadapi sekarang? Saya kira kepada dua ya Mas, bukan hanya masyarakat ya. Oke. Masyarakat itu juga refleksi dari bagaimana kebijakan pemerintah tentang potensi-potensi kerumunan dan berkumpulnya. Misalnya kalau ini ada hari raya, mungkin kita tidak ada kebijakan libur lagi ya. Saya kira ini penting ya, supaya kalau ada kebijakan libur terbatas dan lain sebagainya, masyarakat akan memanfaatkan itu. Ya, jadi saya kira mungkin kita harus lebih strict lagi, sehingga tidak meningkat secara signifikan ya kasus-kasus ini yang pada akhirnya kalau masyarakat teledor dan banyak kasus ya kami yang di depan ini yang menangani ya sebagai manusia biasa juga punya fisik, punya mental yang terbatas sehingga harus dipelihara juga sebagai benteng terakhir daripada pelayanan kesehatan ini. Terima kasih, Mas. Oke, jadi dua hal ya sorotan Anda juga berdua bahwa ini untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah agar sekarang juga mulai fokus dan memperhatikan secara optimal dan maksimal. Pemerintah daerah juga Mas, saya tambahkan. Misalnya masih banyak pesta-pesta pernikahan bisa dilaksanakan gitu ya. Ini sangat ironis ya dengan kondisi yang meningkat tetapi masih banyak. Nah, saya bersyukur di beberapa hari ini sudah ada beberapa daerah yang melarang pesta pernikahan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk misalnya komitmen pemerintah. Khususnya pemerintah daerah terhadap keselamatan lingkungan. Itu Mas. Baik, Pak Heru terakhir dari Anda Pak, singkat Pak. Ya, terima kasih. Yang oleh Pak Haris tadi bahwa memang masyarakat harus protokol kesehatannya 3 atau 5, kemudian pemerintah 3T-nya. Tapi kata kuncinya memang di pemerintah daerah. Saya sangat karena yang dekat dengan masyarakat itu adalah pemerintah daerah. Demikian karena di maaf. Pandemi. Kira itu Mas. Baik, Pak Harif dan Pak Heru, semoga kita segera melewati situasi yang sulit ini dan juga kita kembali ingatkan semua pihak, masyarakat dan juga pemerintah untuk berkomitmen penuh terhadap kesehatan dan juga para tenaga kesehatan juga karena di tengah lonjakan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak Pak Harif dan juga Pak Heru sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Ruang kerja Komisi 8 DPR RI di lockdown pasca munculnya klaster penyebaran COVID-19 di sana. Newscast akan segera kembali sesaat lagi.